wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Fauzi Hanafi. Saya adalah dosen di program studi Teknologi Rekayasa Manufaktur di Politeknik Negeri Banyuwangi. Salah satu mata kuliah yang saya ampu saat ini adalah Computer Aided Design atau CAD kedua yang diberikan pada semester 4. Mata kuliah ini memiliki beban 3 SKS dan dilakukan secara praktik. Di sini saya akan mendeskripsikan mata kuliah ini. Mata kuliah ini melatih mahasiswa untuk terampil dalam membaca gambar 2 dimensi dan mewujudkan menjadi gambar objek 3 dimensi melalui software SolidWorks. Mahasiswa juga dilatih untuk merakit objek 3 dimensi tersebut dan membuat gambar produksi yang mana akan digunakan untuk mendukung proses produksi selanjutnya atau dikenal sebagai technical drawing. Dari deskripsi tersebut akan dikembangkan kembali menjadi 14 topik bahasan yang akan lebih terinci. Mata kuliah ini dilakukan dalam 16 kali pertemuan, di mana perkuliahan akan dilakukan pada pertemuan 1-7 dan pertemuan ke-9 sampai ke-15. Sedangkan ujian akan dilaksanakan pada pertemuan ke-8 untuk ujian tengah semester dan pada pertemuan ke-16 untuk ujian akhir semester. Ujian ini bertujuan untuk mengukur keterampilan mahasiswa dalam menggambar menggunakan komputer setelah melalui proses perkuliahan. Referensi yang saya gunakan untuk mengajar mata kuliah ini adalah buku Engineering Drawing and Design karya Cecil Jensen dan Mesin Drawing karya Narayana, serta buku referensi lain yang relevan. Secara umum, tujuan mata kuliah CAD 2 adalah memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa dalam membuat objek 3 dimensi, merakitnya, dan membuat gambar teknik yang nantinya akan digunakan dalam proses produksi. Topik bahasan yang menjadi materi kuliah CAD 2 adalah sebagai berikut. Pertama, mahasiswa dilatih menguasai basic sketch. Kedua, mahasiswa diberikan keterampilan menggunakan fitur extrude, revolve, sweep, dan loft, di mana fitur ini merupakan fitur dasar dalam menggambar 3 dimensi. Ketiga, mahasiswa dilatih untuk merakit atau mengassembly objek yang sudah dibuat. Selanjutnya, materi keempat adalah mahasiswa diharapkan mampu untuk mengatur atau mengirimkan gambar kepada pengguna gambar. Selanjutnya, materi kelima adalah diharapkan mahasiswa menguasai pembuatan drawing yang nantinya akan digunakan dalam proses produksi. Selanjutnya, materi keenam adalah pemodelan ulir yang juga menjadi pembahasan tersendiri agar mahasiswa mampu menyampaikan informasi spesifikasi ulir melalui gambar yang dibuat. Pada topik bahasan ke-7, mahasiswa dilatih untuk merakit objek dengan tingkat kerumitan yang lebih tinggi. Pada topik bahasan ke-8, mahasiswa dilatih untuk menggambar part dengan berbahan dasar baja profil atau frame member. Sedangkan pada pokok bahasan ke-9, mahasiswa juga dibekali kemampuan untuk menggambar part dengan bahan dasar plat atau sheet metal. Untuk meningkatkan produktivitas, pada topik bahasan ke-10, mahasiswa dilatih untuk memanfaatkan komponen standar dalam SolidWorks melalui toolbox library. Kemudian pada topik bahasan ke-11, mahasiswa dilatih untuk dapat membuat explode drawing, dan dilanjutkan pada pembahasan ke-12, di mana mahasiswa juga dibekali dengan kemampuan untuk membuat bill of material dan balun pada drawing yang telah dibuat. Dan terakhir, mahasiswa juga diharapkan mampu menggambar explode line sketch untuk menunjukkan bagaimana sebuah objek dirakit. Seluruh materi dan tugas oleh mahasiswa dikumpulkan melalui lms.poliwangi.ac.id. Berikut ini adalah tampilan halaman depan LMS saya yang menunjukkan mata kuliah yang saya ampu. Pada mata kuliah CAD 2, misalnya untuk kelas 2A, di dalamnya berisi materi dari setiap minggu yang harus diselesaikan oleh mahasiswa, dan seluruh hasil kerjaan mahasiswa akan dikumpulkan melalui LMS ini. Saat masuk ke halaman salah satu tugas, di dalamnya kita bisa melihat
beberapa mahasiswa yang sudah mengumpulkan tugas seperti ini. Lalu kita juga bisa melihat setiap mahasiswa yang sudah mengumpulkan dan waktu pengumpulannya. Selanjutnya, tugas bisa kita download seperti ini. Selanjutnya, hasil pekerjaan mahasiswa yang sudah kita download, kita periksa. Di sini kita periksa bagaimana kelengkapan dan hasil pekerjaan dari setiap mahasiswa. Berikut adalah cuplikan video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadirannya untuk mahasiswa semua. Untuk hari ini kita mulai kuliah kita pada siang hari ini. Mari kita berdoa agama dan budaya masing-masing. Doa sebentar. Doa dalam ini. Baik, hari ini saya ingin menjelaskan terkait tentang exposure drawing dalam penggunaan desain. Apa itu exposure drawing? Nah, exposure drawing ini fungsinya adalah untuk menyediakan informasi terkait instruction manual. Jadi biasanya kalau kalian melihat manual motor, mobil, membongkar engine-nya bagaimana, biasanya ada drawing ya, partnya apa aja. Nah, itu disebut sebagai exposure drawing. Nah, di sini saya contohkan, misalkan ada gambar sepeda, ditampilkan gambarnya dibuka. Nah, partnya ada apa aja? Kenapa sih dibutuhkan exposure drawing? Nah, karena kadang produk kita ini digunakan oleh orang-orang umum ya, dan nggak semua orang ini memahami gambarnya ini seperti yang kita pelajari di kuliah. Jadi orang nggak harus mengerti gambarnya ini untuk melihat gambar ini, akan dibuatlah exposure drawing. Yang mana itu juga secara dimensi nggak jelas ya. Hanya menunjukkan oh bentuknya ini, partnya namanya ini, letaknya di sini, dan cara pemasangan seperti ini. Ini adalah fungsi dari exposure drawing. Nah, bagaimana pembuatannya? Umumnya pembuatan exposure drawing dibuat dalam pandangan isometri seperti ini. Kenapa isometri? Karena pandangan isometri biasanya menunjukkan paling banyak informasi secara tiga dimensional ya. Seperti ini. Kita bisa lihat dengan baik bentuknya seperti apa. Meskipun tidak menutup kemungkinan kita bisa menggunakan pandangan ortogonal juga untuk exposure drawing. Nah, selanjutnya nantinya ketika dilakukan exposure drawing, part-part itu digeser. Ya, dalam masa nanti kita akan geser ke jarak tertentu. Jaraknya nggak pasti, memang tidak ada aturan tertentu. Yang jelas digeser sedemikian rupa sehingga semua part itu terlihat jelas. Jadi jangan sampai ada part-part yang tertutup. Jika bisa kita keluarkan, contohnya ini baut, dia keluar kan, sehingga gambarnya lebih jelas. Kemudian ini kan ada di dalam, maka kita tarik keluar biar dia jelas. Selanjutnya juga ini bisa ditambahkan juga exposure line ya, seperti ini ada garisnya. Nah, ini digunakan untuk menunjukkan pada setiap part hubungan antara part itu bagaimana. Jadi nanti cara masangnya urutannya bagaimana. Nah, ini apalagi untuk part-part yang sangat panjang, kalau diekspor terlalu panjang maka biasanya dibuat bertemu seperti ini. Nah, ini adalah pemberian exploded line, meskipun juga ada yang juga tidak kita berikan juga. Tapi kalau untuk part yang banyak seperti ini sebaiknya diberikan. Nah, kemudian kita bisa juga tambahkan untuk tambahan informasi, disertakan tabel bill of material seperti ini, disertai dengan balon yang menunjukkan nomornya, yang mana partnya, karena kan kita nanti ini digunakan untuk orang umum. Jadi
part ini yang bentuknya ini namanya apa, bisa disebutkan di sini. Jadi seperti itu. Mungkin dari sini ada pertanyaan? Ya, silakan. Tabel material itu apa? Oke. Tabel bill of material ini sebenarnya adalah tidak termasuk pada gambar. Tabel ini adalah informasi tambahan yang mana menunjukkan nama partnya, kemudian bisa umumnya diberikan jumlahnya, materialnya apa. Jadi informasi tersebut yang mana tidak diberikan di gambar. Jadi seperti itu tabel bill of material. Umumnya yang basic itu adalah nama, nomornya, kemudian jumlah. Kadang ada yang bahan, ada yang cara pembuatan itu bisa ditambahkan di bill of material. Jadi gitu ya. Ada tambahan? Ya. Seperti aplikasinya gimana? Oke. Untuk exploded lainnya seperti ini, pada drawing ini kita buat. Nanti ketika diselipuk memang sudah disediakan juga. Jadi kita buat biasanya pada bagian-bagian yang melingkar, dan nanti bagian lingkaran ini kita buat garis yang mana menyambung bagaimana dia nanti disambung dengan pasangannya. Jadi misalkan ini ada bearing nanti dipasang di poros, maka lubangnya bearing kita buat garis dengan bearing itu, kemudian kita sambungkan ke tengah-tengah poros. Jadi gitu ya. Oke, jadi seperti itu untuk pendahuluan exploded drawing. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan praktek. Kita akan melakukan demonstrasi ya. Contohnya ini ada part seperti ini. Nah ini di dalamnya kan kita tahu di dalamnya ada part ya. Nah, kita ingin keluarin. Nah cara gampangnya kalau misalkan di dalamnya ada part dan nggak kelihatan, kita bisa menggunakan section view ya di menunya di sebelah sini. Ini ya, yang mana akan memotong pandangan ya, dari seperti ini. Kalau misalkan nggak kebalik, kita balik ya. Ini semuanya terpotong. Nah, misalkan dalam kasus ini saya ingin memotong hanya bodinya saja, maka di sini yang kita pilih include yang saya inputkan adalah bodinya saja. Oh, yang ini yang sectional by component kita aktifkan, kemudian include yang itu adalah bodinya, maka part yang lain akan tidak terpotong. Nah ini akan memudahkan kita melihat part yang bagian dalam ya. Nah selanjutnya untuk melakukan exploded view, di sebelah sini ada configuration manager. Klik di situ, kemudian kita buat new exploded view. Nah, lalu kita pilih part mana saja yang akan kita geser. Misalkan kita akan pilih keluarkan semuanya, yang ini semua baut kita pilih, umurnya juga. Kita cek kondisi seperti ini. Nah, kemudian kita pilih aksisnya. Ya, di sini ada aksis X, Y, Z. Kita bisa pilih yang mana. Ini akan menunjukkan arahnya geser kemana. Ada yang lain. Ini arah berputar. Jadi bisa kita geserkan dia berputar. Dalam kasus ini kita akan geser dia ke arah Y. Jadi ada yang nanya, misalkan gesernya seberapa jauh? Tidak ada patokan. Yang penting part ini terlihat, tidak tertutup oleh part yang lain. Jaraknya bisa kita atur secara pas di sini ya. Misalkan 175. Kurang ya. Nah, kalau sudah oke, kita lakukan done.
dan artinya selesai. Ini untuk step yang pertama. Kita bisa lakukan beberapa kali step dalam satu explode. Jadi jangan di oke dulu. Ini bisa sudah kita lanjutkan step selanjutnya. Silakan part yang ini semuanya dan part yang ini kita geser ke atas. Agak tertutup sedikit nggak apa-apa, yang penting masih terlihat jelas. Karena kalau kita maksa biar terlihat semua, kadang explode kita terlalu jauh, itu akan makan banyak space di gambar kita. Jadi misalkan pasnya 100 ya, dan misalkan, nah ini tutup ini kan sudah secara misalkan tidak kita explode sudah terlihat ya. Jadi misalkan tutupnya nggak usah di explode lagi dan nggak usah digeser. Jadi kita tinggal geser mur dan bautnya saja. Yang terakhir kita geser baut murnya saja. Jika sudah selesai, section view-nya bisa kita tutup. Nah, ini bisa kita animasikan dengan mengaktifkan atau di sini kita buka ya. Nah, sudah ada exploded view 1, artinya kita membuat satu exploded view. Kalau ingin menutup kita collapse, jadi kita tutup lagi. Jadi bukan assembly yang kita copot-copot enggak, tapi memang itu asal sudah terassembly, kemudian kita explode sendiri. Jadi bukan kita posisikan secara tersendiri. Ini kalau di collapse, kebalikannya adalah collapse. Nah, bisa kita animasikan. Jadi bagaimana nanti gerakannya ketika dibongkar seperti ini. Nah, ini bisa kita sampaikan misalkan nanti di video bagaimana cara mengassembly part ini. Nah, ini bisa disampaikan ke user seperti itu. Selanjutnya untuk membuat explode line di bagian assembly, di tab assembly, di bagian explode view, kita bisa membuat exploded line sketch ya. Misalkan saya beri contoh, misalkan part ini lingkarannya dengan yang ini. Jangan kebalik panahnya, karena kalau kebalik panahnya dia jadi berbelok. Jadi pastikan panahnya sesuai. Oke, maka garisnya aku tidak buat. Saya ditambahkan ini dengan ini, karena satunya terbalik, kita balik. Jadi bisa boleh disambung juga boleh. Begitu untuk pembuatan exploded line. Selanjutnya, misalkan kita akan membuat drawing. Drawing kita untuk menampilkan exploded view, pastikan di sini exploded view-nya aktif ya. Karena kalau ini tidak diaktifkan, maka ini seperti assembly biasa ya, seperti assembly biasa ya. Memang kita tetap butuhkan assembly biasa ya untuk menunjukkan bagaimana file itu terassembly ya. Tapi kalau ingin dalam explode ini kita aktifkan explode view-nya, maka dia dalam kondisi explode secara otomatis. Kemudian untuk bill of material kita bisa tambahkan di ini annotation table.
kita buat bill of material, pilih drawing kita yang assembly. Oke. Sekarang ini berisi item number, nomornya ya, secara otomatis ya. Kemudian part name, part di sini part number ini diisi nama part ya, sebenarnya bisa kita ganti juga. Nah, nama part ini sesuai nama part yang kalian simpan di awal ya. Meskipun ya ini bisa diganti juga di sini. Description, kalau misalkan ingin menambahkan keterangan, kalau tidak diperlukan bisa kita hapus kolomnya. Kemudian jumlahnya berapa? Untuk balur kita bisa menggunakan auto balur, bisa satu-satu, bisa menggunakan auto balur. Kalau auto balur, pilih dulu drawingnya apa, ikut aslinya, kita auto balur. Secara otomatis dia akan membuat balur sesuai dengan nomor yang kita tuju di sini. Nah, kalau misalkan ini diurutkan nih, misalkan nomor 7 ini jadi nomor 1, maka kita tarik aja di grafiknya, kita geser. Nah, maka di sini dia berubah nomor 1. Umumnya memang lebih memudahkan, kita akan buat nomornya ini urut ya. Maksudnya urut ya, kita buat secara mungkin counterclockwise atau clockwise, jadi 1, 2, 3 urut. Misalkan nggak urut apakah boleh ya? Sebenarnya boleh, cuma menurutkan ya. Misalkan habis baca nomor 1 di sini, kalau gambarnya besar ternyata nomor 2 ada di sana. Jadi terlalu jauh akan menyulitkan kan. Kalau manusia lebih cenderung lebih mengenakan suka mengurutkan kan. Nomor 1 nggak usah nyari nomor 2 di mana, sebelahnya nomor 3, 4, 5. Bagusnya memang diurut bagusnya. Oke, dari sini mungkin ada yang bertanya dari praktek.
Demikian penjelasan deskripsi mata kuliah CAD 2 dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.